Sedikit Bang. Ya, sedikit. Ya, ayo, Bang. Kabar. Ya, Oma hari ini dalam keadaan sehat. Ya, kita berharap bahwa proses penyidikan terhadap beliau ini dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Gitu. Ada berapa pertanyaan tadi Pak? Kurang lebih ada sekitar 21 pertanyaan. Seputar apa aja tuh materinya? Materinya seputar tentang anak, ya. Karena hari ini pemberitaan terhadap beliau ini luar biasa berkaitan dengan eksploitasi anak, penganiayaan dan segala macam. Dan itu kita jelaskan di hadapan penyidik berkaitan dengan pemberitaan yang terjadi. Karena apa? Pemberitaan kemarin terhadap Oma ini betul-betul sangat mengintimidasi dan menyudutkan beliau. Jadi kami memberikan keterangan yang Oma tahu, yang Oma rasakan, dan yang Oma sudah buat selama ini. Gitu. Cuma saja mentahan. Klarifikasi apa yang disampaikan tadi ke penyidik? Yang pasti kami klarifikasi bahwa apa yang diberitakan di media itu tidak benar. Ya, contoh tentang penganiayaan. Bagaimana ibu ini sudah memelihara anak 14 tahun, tinggal di hotel, 15 tahun. diberi penghidupan yang layak, dijaga, dididik, apa dan baik. Kemudian dia anggap bahwa dia ini seorang penjahat, nggak bisa. Ya, kami klarifikasi itu dan kami keberatan dengan perintah itu. Makanya Ya. pertama saya di rumah karena banjir dan karena dirampok saya punya suratnya semua sehingga saya pindah ke hotel. Itu abang mesti Ya, cerita. ya. Jadi itu nggak boleh. jadi begini. Kenapa ibu ini kemudian tinggal di hotel? Ya, kurang lebih selama 10 tahun karena ada kejadian yang sangat membuat dia traumatik. Dia pernah dirampok dan hampir maut menyebut. Tahun 2015 Ya. Februari. Jadi alasan Saya itu punya maka suratnya beliau semua. tinggal di hotel. Saya punya Ya, suratnya gitu. semua. Kalau mau wartawan suratnya Ya, saya sudah. kasih. Tapi kenapa dalam laporannya itu ada unsur kekerasan dari KPAI sendiri Bang? Iya, makanya unsur-unsur itu nanti akan polisi melakukan penyidikan, Pak. Ya, bagaimana kemudian anak ini tidak dilakukan penganiayaan? Visum? Apakah sudah ada visum? LPAI mengatakan itu penganiayaan, apakah sudah ada visum? Visum menentukan suatu kekerasan terhadap anak. Bagaimana kemudian visum tidak terjadi, kemudian mereka menyatakan bahwa ini terjadi kekerasan? Biarkan saja proses ini berjalan dengan fair. Dan tentu kami akan mengambil langkah hukum ke depan berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Kami tetap akan mengambil langkah hukum. Ya, berkaitan pemerintahan ini, berkaitan dengan pencemaran terhadap beliau ini. Ya kan? Karena ini sudah sangat luar biasa. Dan beliau ini hari ini ya kamu lihat sendiri dalam situasi seperti ini. Begitu. Maksudnya akan dilaporkan balik atau? Oh, pasti kami akan laporkan balik. Itu sudah pasti. Siapa aja Ya. Siapa? Ya, nanti saya akan diskusikan dengan beliau. Ada beberapa pihak yang akan kami klarifikasi untuk kita laporkan. Gini Bang. Yang pasti LPAI itu pasti kita akan laporkan. Kalau, Kapan Bang? kalau mau Ya, jelas, nanti tunggu beliau sudah kamu siap. bisa ngecek di Keramat 5 rumah makan Manado yang saya sering makan di sana. Itu jelas sekali. Sampai semua pada nangis kemarin, kasih tahu saya, dengar TV One, nangis semua. Kalau wartawan mau tahu, kita yang klarifikasi. Saya bilang tadi dulu, saya takut hari ini kan ke sini. Boleh tanya di Keramat, Ya. banyak sekali. Ya. Bu, tujuan ibu ngadopsi 5 anak itu apa? Gini, kemanusiaan. Sekarang kalau nggak diadopsi, kalau digugurin nggak bisa. Kamu lihat dibuang di kali, dibunuh. Kamu lihat kan? Dan saya tidak ambil orang bagus saja. Anak PSK pun saya pelihara. Dan nanti besok saya bawa salah satu PSK yang suratnya menyatakan dia meninggal karena HIV. Ya. Oma, Bu, itu, siap. jadi bukan Siap. hanya 5 ini saja. Begini. Kita jelaskan bahwa ibu ini memungut itu dasarnya kemanusiaan. Nggak ada lain. Ya, tidak ada lain, Pak. Bapak bayangkan dia menghidupkan orang 14 hari, 14 tahun itu dari hotel ke hotel mengeluarkan begitu banyak biaya. Dia tidak salah betul kalau mereka mengatakan eksploitasi terhadap anak-anak ini. Mereka dididik, ya. Negara itu harus hadir di sini. Kemudian kalau ada orang seperti ini kemudian menyelamatkan 5 nyawa dan dianggap suatu kejahatan, naif itu. Ya, naif itu. Ya, saya katakan bahwa apa yang ibu ini buat demi kemanusiaan. Pak, Bapak saya tanya, dia pilih, dia pelihara. Bagaimana kalau mereka hidup di bawah kolong jembatan? Di bawah kolong jembatan saja dibiarkan. Orang ini dipelihara dengan baik, kemudian diperlakukan seperti ini. Saya pasti lawan itu, Pak. Saya pasti lawan. Pak, Ya. Bang, hari ini Pak, katanya ini ada- memberikan